pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan lancar, ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Silakan Al-Hadi, siapkan. Tempat duduk, siap, berdoa, mulai. Sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran berikutnya, Ibu akan mencek kehadiran kalian. Siapa di antara kalian yang tidak hadir? Lihat samping kanan kirinya. Ada temannya yang tidak hadir? Tidak. Alhamdulillah hadir semua. Anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Siapa yang bisa memimpin ke depan? Lihat. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sempurna, lihai di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selesai menyanyikan lagu nasional, marilah kita apa lagi? Bedok. Tepuk semangat. Ibu mau bertanya kepada kalian. Sebelum berangkat ke sekolah, apakah kalian sudah sarapan? Sudah. Kira-kira sarapannya apa? Nasi. Apa lagi? Pakai apa nasi itu? Pakai sayur. Apa lagi? Ada makan buah? Ada. Nah, nasi yang kamu makan itu berasal dari apa? Dari
yang bisa ke depan. Tristan. Tristan akan menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan terung. Yang pertama kali Tristan. Akar. Yang kedua batang. Batang, bagus. Yang keempat daun. Yang ketiga. Yang ketiga daun. Yang keempat bunga. Yang kelima buah. Nah, itu adalah bagian-bagian tumbuhan dari terung. Tepuk tangan untuk Tristan. Nah, sekarang kita menonton video tentang bagian-bagian tumbuh sudah kita sebutkan. Yang sekarang kita tonton tentang fungsinya. Halo Sobat Pintar, tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang dapat makan, bergerak, tumbuh, bernapas, dan berkembang biak. Untuk segala aktivitasnya ini, tumbuhan dilengkapi dengan berbagai bagian yang memiliki fungsi tertentu. Bagian-bagian tumbuhan adalah akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Di cerita kali ini, Pipo dan Lula akan membahas perbedaan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ayo kita belajar bersama-sama. Hai Pipo, kamu lagi ngapain? Hei Lula, aku lagi menanam pohon nih. Menanam pohon. Pohon apa Pipo? Ini pohon mangga Lula. Wah, kenapa bagian bawah pohonnya bercabang-cabang begitu? Nah, bagian bercabang-cabang ini namanya akar. Akar itu jalannya masuk air dan makanan atau zat hara ke tumbuhan. Makanya akar berada di dalam tanah dan ujungnya meruncing supaya bisa menembus tanah. Oh ya? Iya, di cabang-cabang akar ini terdapat rambut akar, di mana air dan zat hara masuk. Pada ujung akar ada tudung akar yang melindungi saat akar menembus tanah. Wah, jadi semua pohon itu ada cabang-cabang seperti itu ya di dalam tanah. Nah, akar tumbuhan berbeda-beda. Ada akar serabut dan akar tunggang. Apa itu artinya? Nah, kalau akar tunggang itu seperti akar pohon mangga ini. Akarnya bercabang-cabang. Tiap cabangnya menjadi lebih kecil dari pokoknya. Lihat deh, ukuran pokoknya dan cabangnya sangat berbeda. Iya ya, apakah hanya pohon mangga yang punya akar tunggang? Tidak, akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan yang bijinya berkeping dua atau dikotil. Seperti kacang yang kalau kamu buka bijinya bisa dipisahkan menjadi dua. Tapi kalau tumbuhan dikotil di cangkok atau disetek, akarnya menjadi akar serabut. Oh, kalau akar serabut itu apa? Akar serabut itu tidak memiliki akar pokok. Semua akarnya keluar dari pangkal tanaman. Ukuran cabang-cabangnya tidak berbeda-beda dan tidak mengecil. Akar serabut itu dimiliki tumbuhan yang bijinya berkeping satu atau disebut juga monokotil.
Pohon pepaya mama yang itu termasuk tumbuhan berakar serabut. Wah, berbeda sekali ya. Iya, tapi keduanya bercabang supaya bisa semakin banyak menyerap zat hara dan air, dan supaya bisa lebih kokoh menyangga batang. Aku dengar-dengar ada akar-akar yang tidak seperti akar biasa ya. Ya, selain kedua jenis akar tersebut, ada jenis-jenis akar lain yang ditemui di beberapa daerah tertentu dengan fungsinya yang unik, yaitu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Akar-akar jenis ini disebut dengan akar khusus. Ada 4 jenis akar khusus loh. Akar gantung tumbuh di batang dan menggantung di udara ke arah sana. Contohnya pohon beringin. Akar pelekat juga bertumbuh di batang dan berguna untuk menempel dan memanjat. Seperti pohon sini ini kah? Ya Lula, lalu ada juga akar tunjang menunjang batang agar tidak rebah dan bertumbuh di batang bagian bawah ke segala arah. Akar nafas muncul di permukaan dan mempunyai banyak celah untuk jalan masuk udara. Wah, akar tunjang dan akar nafas itu bisa ada pada tumbuhan seperti apa ya? Akar tunjang dan nafas itu seperti tumbuhan bakau yang ada di pesisir pantai Lula. Jadi kalau disimpulkan ada beberapa fungsi akar ya. Kanan seperti air dan zat hara. Lalu sebagai pondasi dan juga sebagai alat pernapasan. Iya, beberapa akar juga menyimpan bahan makanan seperti ubi dan bengkoang. Nah, sudah selesai nih menanam pohon mangganya. Mau melihat-lihat tanaman lain? Iko, jangan lupa ya rumputnya dipotong. Oh iya, hampir lupa. Baik, Ma. Ayo, sini aku bantu Pipo. Lula, kamu tahu tidak bahwa rumput juga bisa termasuk batang tumbuhan? Maksudnya gimana Pipo? Batang itu dibagi menjadi 3. Yang biasa kita lihat itu batang berkambium. Kambium itu bertumbuh keluar untuk membuat kulit kecoklatan seperti di pohon mangga tadi. Kambium juga bertumbuh ke dalam dan membuat batang bertambah besar. Selain itu, ada batang basah yang lunak dan berair seperti bayam. Ada juga batang rumput yang memiliki ruas-ruas dan sering berongga. Oh begitu. Batang itu gunanya apa? Batang itu seperti saluran. Air dan zat hara yang diserap akar disalurkan ke daun. Lalu sumber makanan dari daun disalurkan ke bagian-bagian tumbuhan lain. Batang juga menyangga tanaman untuk mencari cahaya matahari. Beberapa batang juga menjadi tempat menyimpan makanan. Oh, aku pernah dengar. Contohnya tanaman tebu ya? Iya, betul. Ngomong-ngomong soal tebu, di warung papa tuh ada tebu. Kesana yuk. Ayo, kebetulan aku sudah selesai memotong rumput. Aku minta izin dulu sama mama ya, sekalian menyimpan alat pemotong rumput ini. Masih semangat anak-anak? Masih. Sekarang kita tepuk semangat dulu. 1, coba fokus. 1, 2, 3. Berarti kamu telah fokus mendengarkan
melihat apa yang akan Ibu sebutkan? Ya. Setelah kamu mengamati tentang video yang Ibu lihat tadi, siapa yang bisa menyebutkan fungsi dari akar? Zahira. Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Berarti akar berfungsi untuk Menyerap air dan nutrisi. Nah, supaya apa lo kok sampai menopang ke akar lu? Supaya tumbuhan itu Tidak. kokoh. Nah, siapa yang bisa menyebutkan fungsi dari batang? Kristen. Batang mengantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Berarti batang mengantarkan nutrisi, air, dan dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Benar. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan tentang fungsi dari daun? Daun tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Nah, makanan ini apa? Jawab. Bisa tumbuh. Itu adalah fungsi dari apa? Daun. Daun. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan fungsi dari bunga? Laki-laki lagi. Selain Kristen, siapa lagi? Selain Kristen. Siapa Alif? Al-Hadi. Nah, ambil semangat ya Joko. Al-Hadi bisa menyampaikan. Yosa, silakan Yosa. Kalau laki-laki dengan perempuan, sebutkan. Tempat berkembang biak akan tumbuhan bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Berarti biji bisa ditanam Kembali. Nah, sekarang apa lagi setelah apa tadi bunga apa lagi? Buah. Fungsi dari buah itu siapa yang bisa menyebutkan? Akbar. Tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Tempat melindungi bijinya. Sekarang Ibu ada tugas kelompok. Dari kelompok ini kamu bisa meletakkan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan nanti. Ya, ini ada